Penting sekali buat kehidupan kita. Saya tidak ada waktu untuk membacakan seluruh ayatnya karena akan memakan waktu yang terlalu panjang. Nah, di rumah saya mintain yang Anda harus baca. Yang pertama Anda perhatikan dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Hari ini kita akan belajar tentang Maria dan Marta. Kemudian Injil Yohanes pasal yang ke-11. Di rumah saudara baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Dan yang ketiga, saudara di rumah baca Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya minta di rumah Anda memperhatikan akan 3 bagian daripada pembacaan firman ini. Dan malam hari ini tidak ada waktu untuk membaca seluruhnya, tapi saya mau ajak kita melihat beberapa bagian yang penting-penting saja. Coba yang pertama mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang ke-38 tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, kalau kita memperhatikan hidup dua pribadi ini, yang pertama adalah Marta, yang kedua adalah Maria, kita bisa belajar akan bagaimana ciri orang Kristen yang saya beri nama the outward Christians, dengan yang satu lagi adalah the inward Christians. Nah, apa artinya? The outward Christians adalah orang Kristen yang jasmani, yang kedagingan, yang di luar saja. Tapi the inward Christians adalah orang Kristen yang manusia rohnya yang berperan, dan yang dominan dan yang kuat adalah manusia rohnya. Nah, saya menuliskan beberapa hal yang saya jumpai dari kenyataan kehidupan Marta dan Maria. Nah, kalau Anda pelajari dengan seksama, Anda akan menjumpai fakta ini bahwa Marta adalah the outward Christians dan Maria adalah the inward Christians. Marta merupakan orang Kristen yang kedagingan, yang jiwani, yang jasmani. Sedangkan Maria adalah orang Kristen yang rohani. Nah, dua-duanya ini kelihatannya sepintas dalam dunia kekristenan sepertinya tidak banyak beda. Tapi saya mau tunjukkan beberapa perbedaan dan ciri yang amat menyolok sekali. Yang pertama, Anda boleh tulis di dalam catatan saudara. Apa ciri orang Kristen yang outward, yang hanya di luarnya, yang dari jiwa, yang dari daging? Ini bukan hal yang gampang saudara, tapi saya mau ajak kita melihat akan fakta ini. Yang pertama, aktivitas dan kesibukan di luar sangat banyak. Orang Kristen yang outward Christians, orang Kristen yang mementingkan akan jiwanya dan dagingnya, kegiatan di luarnya banyak sekali. Orang ini terfokus kepada segala macam jenis kegiatan, apapun yang dia bisa pegang, dia akan pegang. Yang penting dia berkata, aku harus sibuk di dalam Tuhan. Ini merupakan ciri yang pertama. Tidak semua orang yang sibuk itu adalah orang Kristen yang outward. Tapi orang Kristen yang outward selalu sibuk. Tidak pernah mau nganggur, saudara. Dia akan berusaha, dia akan berupaya supaya tidak terlihat nganggur.
bagi dia tidak ada pekerjaan, itu penyiksaan yang luar biasa. Yang kedua, kesibukan di luar tadi, bagi dia, itu sebagai ukuran kebenaran. Jadi kalau kita tidak berbuat sesuatu, atau melakukan pekerjaan sesuatu, itu dosa besar. Ini orang Kristen yang outward selalu pikirnya begitu. Makanya yang dicari pelayanan. Saya berkali-kali pernah mengatakan kepada saudara, sebenarnya kalau orang berkata, Pak, saya perlu pelayanan, itu sesuatu yang anehnya luar biasa. Seharusnya bukan, Pak, saya perlu pelayanan, tapi lebih jujurnya, Pak, beri saya jabatan. Itu lebih jujur. Sebab kalau kita butuh pelayanan, dunia ini begitu banyak jiwa terhilang. Tidak perlu Anda minta, Anda keluar, beritakan Injil. Itu ministry. Tapi kenapa ributnya di gereja? Ternyata kalau Anda perhatikan, yang diminta bukan pelayanan. Tapi apa, saudara? Jabatan. Nah, tulis besar, saudara. Supaya mengerti. Dan itu pun milih. Ayo, kita coba kita jujurlah dengan diri sendiri. Kenapa di gereja ini orang ribut soal pelayanan? Terus sebetulnya kan sama-sama mau melayani itu kan baik. Kenapa bisa ribut? Yang dikejar orang bukan pelayanannya. Kalau melayani, semua saling melayani, merendahkan dirinya. Aku ini memang jongosmu, gitu ya. Selesai. Kalau diperintah apa, diberi tugas apapun, dia kerjakan. Tapi ternyata yang namanya orang yang mendambakan pelayanan itu sebetulnya mendambakan jabatan. Ini yang jadi biang keladi masalah. Kalau ini tidak ada, itulah awal daripada persoalan dalam tubuh Tuhan. Saudara, kita sebagai orang percaya, mari izinkan Tuhan itu bongkar kenyataan hati kita yang sebenarnya. Oke, nanti kita belajar beberapa bagian firman. Yang pertama saya ulang lagi, aktivitas atau kesibukan di luar sangat banyak. Yang kedua, itu sebagai ukuran kebenaran. Marta melayani, Maria tidak membantu, kalau perlu Tuhan ditegur. Kok tidak membantu saya? Semua orang dia anggap bisa kerja dan harus kerja seperti dia kerja. Oleh karena itu, kerja itu merupakan ukuran kebenaran. Saya berdoa supaya tidak ada orang di tengah-tengah kita yang hidup sebagai orang Kristen yang outward, yang hanya memikirkan akan apa yang di luar. Oke? Yang namanya pelayanan, saudara, itu nggak perlu diminta. Di luar banyak jiwa. Tapi yang diminta sebetulnya bukan ministry, position. Oke, itu yang menciptakan persoalan. Di gereja ada sistem majelis ribut berantem. Yang diperjuangkan apanya sebetulnya? Harga dirinya, jabatannya, nama baiknya. Oke? Jadi kita harus jujur melihat. Nah, kalau Anda Kristen jiwani yang outward akan kejebak dengan yang di sini. Yang ketiga, orang semacam ini akan punya kegiatan yang luar biasa, tapi disertai kata Yesus khawatir dan menyusahkan diri. Lucu kan? Segi aktivitasnya banyak. Jabatannya bertubi-tubi. Banyaknya luar biasa. Tapi khawatir hidupnya juga banyak. Mestinya orang itu kalau makin tinggi jabatannya dalam gereja, itu kan makin kuat imannya. Ternyata nggak ada itu hukum begitu. Ternyata banyak orang jadi batu sandungan. Di gereja aktifnya luar biasa, hidupnya khawatir melulu. Dan Tuhan berkata, kamu khawatir dan kamu menyusahkan diri banyak hal. Jadi lucu kan? Jadi makanya karena yang dicari jabatan bukan pelayan. Kalau pelayanan semua dari kata pelayan, dari kata jongos, saudara, itu nggak masalah. Makin dia merendahkan diri, makin diproses Tuhan, makin jadi rohnya, kelak akan makin solid rohnya. Tapi rupanya ini orang giat, orang kerja memang, workaholic. Jadi gila kerja gitu, sampai di gereja pun cari itu. Dalam tubuh Tuhan cari itu. Apa yang terjadi, saudara? Karena jabatannya berangkat-rangkap begitu banyak,
pembina rohani SMA berapa, majelis gereja ini bagian keuangan, terus kemudian di RT adalah seksi rohani RW 3, RT 5, Kelurahan Budak Payung, kemudian ada lagi macam-macam banyak sekali. Tapi kalau Anda ajak ngomong, kosong, blong dalamnya. Istilahnya Pak Yos itu WC, saudara, dalamnya. Bablas semua itu. Nggak ada apa-apanya. Ngopos. Itu WC tadi, saudara. Kelihatannya banyak jabatannya, posisinya hebat, dalamnya kosong. Oke? Yang keempat, fokusnya ternyata bukan ke Tuhan, tapi ke dirinya sendiri. Dan cirinya adalah dia menuntut akan orang lain. Kalau dia sadar dia pelayan, ternyata itu bukan pelayan sih. Jadi kegiatan itu bukan hati melayani. Coba pikir ya. Kalau Marta itu adiknya Maria, saudara. Jadi kalau dia berpikir begini, aku ini pelayan. Ya, kakakku duduk, ya sudahlah. Dia bukan pelayan, dia majikanku. Kenapa protes? Tapi karena fokusnya ke diri sendiri, dia berkata, aku melayani, semua mesti melayani. Tidak ada yang boleh tinggi dari aku. Lihat, Anda akan lihat menjumpai orang Kristen begini ngaco, saudara. Kalau hatinya melayani, ya tentu harus ada yang dilayani. Tapi ini tidak mau. Tuhan tok pokoknya. Manusia nggak bisa. Kita harus sama semua. Ya betul, saudara. Tapi itu sudah bukan hati melayani. Rombongan. Jadi bukan keluar dari hati, tapi nggak terima. Lihat orang lain tidak ikut susah dengan dia. Aku tok. Terima tamu aku tok. Ngadek. Menang gue. Malah apa? Ngobrol. Kalau hati melayani, sudah melayani. Kalian bisa ngerti bedanya. Nanti di mana-mana keluarnya komplain, nuntut orang lain. Itu bukan pelayan. Nanti malah jadi bintang film sinetron. Kalau terusan begitu. Teruskan ya. Yang kelima, jadi yang keempat tadi fokusnya ke diri sendiri. Dan cirinya dia menuntut orang. Jadi karena fokusnya ke dirinya, dia menuntut ke orang lain. Yang kelima, banyak ngerti. Banyak menggerutu terhadap Tuhan dan orang lain. Ngomelnya banyak. Ada tuh orang sibuk. Ini kita pernah ngalami sudah di gereja. Dulu, zaman awal-awal gini. Nah, orang itu sibuknya luar biasa. Kerja keras. Tapi kalau kerja itu nggak bisa diam. Mesti terjadi huru hara di mulutnya. Suatu hari, dia ngitung uang gereja. Jadi saya tegur dia. Sambil itu, layo si kau ini uang persembahan. Sambil, layo. Dia ngomong ini. Ini uang ini korban ke Tuhan. Jadi jangan sambil ngerasani orang dong. Kalau ngitung uang. Ngamuk. Lu mau ngomong dewe, cangkem dewe. Ya memang kok ya, kita kan masing punya sendiri, saudara. Itu ngamuk. Ngomelnya banyak. Jadi semua itu ternyata, karena gini saudara, yang dicari itu jabatan, itu nggak benar-benar tulus. Nggak benar-benar sincere gitu. Bahwa aku ini ngabdi. Aku tuh ngelayani. Karena yang dicari jabatan. Lalu pembenarannya itu banyak gitu. Try to become somebody gitu. Ya kan? Nah ini yang kita harus perhatikan. Nah kemudian ini Anda jumpai dalam cerita ini Lukas 10:38-42 lah, Anda di rumah nanti baca lagi. Minimal berapa? 5 poin tadi Anda akan terima. Anda akan lihat jelas sekali dalam hidupnya Marta. Ya. Dan tambah satu lagi saudara. Yang ke-6, yang berikutnya. Karena kriteria rohani adalah kerja, orang begini ternyata nggak bisa tajam di dalam melayani Tuhan. Pilihannya itu nggak pas
dengan kehendak Roh Tuhan. Kan Tuhan ngomong sama Marta ya. Maria itu memilih bagian yang apa? Terbaik. Terbaik berarti nggak ada yang lebih baik dari itu. Kesibukanmu itu bukan yang terbaik. Ini yang Anda harus perhatikan. Kalau ini beberapa hal itu Anda alami, nanti Tuhanmu mesti tidak terbaik. Ya. Nah, teruskan yang ketujuh. Dalam Yohanes 11, ayat 1-4, ini cerita soal Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, kalau kita belajar dari poin ini, saudara, kita belajar begini. Marta dan Maria datang ketemu Tuhan itu ngomongnya sama Tuhan. Sekiranya engkau di sini saudaraku pasti tidak akan mati. Itu kalimat yang keluar begitu. Sekiranya engkau di sini saudaraku pasti tidak mati. Tapi Yesus bereaksinya berbeda. Kepada Marta dia menjelaskan, jangan khawatir, aku bangkitkan dia, aku mesti percaya gitu ya. Kepada Maria yang datang dengan kalimat yang sama, dia nggak ngomong apa-apa, nangis dengan Maria. Nah, bisa beda reaksinya. Apa yang membuat dua orang ini berbeda? 6 poin tadi Anda pegang. Yang ketujuh, saya belajar begini, saudara. Coba Anda di rumah Anda baca lagi ya. Marta itu datang ke Tuhan bukan karena Yesus panggil dia. Dia dengar Tuhan datang, langsung bereaksi. Kayak wanita karir hebat itu. Langsung datang ke Tuhan. Tuhan, dijelaskan. Tapi Maria, Alkitab berkata, dia diam di rumah. Nah, orang yang outward Christians, itu datang ke Tuhannya bukan karena dengar Tuhan panggil, tapi karena persoalan. Yang gerakkan dia itu persoalan, sumpeknya hati, pergumulan hidup, itu yang menggerakkan dia ternyata. Bukan suara Tuhan. Nanti teriak-teriak ke Tuhan itu karena tekanan hidup sebetulnya. Bukan oleh karena suara Tuhan. Nah, Anda harus perhatikan ini. Sambil minta Roh Tuhan nguji hati kita ya. Datangmu ke Tuhan itu karena apa? Suara Tuhan Pak, tapi karena juga ada persoalan. Yaitu podoai sebetulnya saudara. Oke. Maria juga sedih kan? Saudaranya mati, dia diam di rumah. Nanti kalau Anda baca, waktu dia dengar Tuhan panggil, dia lompat, dia lari ke Tuhan. Datangnya itu bukan didesak karena tekanan batin. Tapi oleh karena dia dengar Tuhan memanggil dia. Ini yang penting. Hari-hari ini, hari-hari yang serba kacau ya saudara ya. Jangan bergerak karena tekanan hidup. Bergerak karena suara Tuhan. Anda tidak akan keliru mengambil keputusan. Amen saudara. Yang berikutnya, yang ke-8 ya. Dia tahu firman. Ya, percaya akulah kebangkitan hidup. Ya Tuhan, aku tahu. Dia ngerti firman. Kamu akan membangkitkan nanti kalau akhir zaman. Ngerti firman. Sudah pernah ikut seminar akhir zaman. Sudah canggih saudara. Tahu tentang bait Allah dan antikris rupanya dia. Dan sudah tamat sampai penghakiman terakhir. Marta ngerti itu akhir zaman. Dia bisa buat seminar akhir zaman. Nah, dia ngerti firman. Tapi interpretasi yang dia dapatkan itu sangat manusiawi dan sebatas frame pribadi. Tahu frame, bingkai pribadi. Firman yang dia sampaikan itu betul, tapi frame-nya itu pribadi. Nah, ini banyak orang Kristen begitu. Ini outward Christians. Kristen yang luarnya. Jadi firman dia tangkap, tapi nanti dibatasi sama dia. Di kota Itok. Dah, sekian aja. Lebih dari ini, gak mungkin. Lah firman ngomong, ya itu kan firman. Kenyataannya kan ini. Tapi gak mungkin. Ya debatnya luar biasa. Frame-nya segini. Pakai kacamata kuda. Kalau Anda bisa lepasin tuh kacamata kuda, saudara. Gue lihat Tuhan gamblangnya luar biasa. Amen. Baca nanti ya, Yohanes 10 itu menarik sekali. Saya berikan akan outline-nya. Anda tulis,
Di rumah Anda study lagi, belajar lagi. Berikutnya, yang ke-9. Kalau ngomong percaya, belum tentu percaya ternyata. Ayo lihat. Percayakah kamu? Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias yang akan datang begini-begini. Dia bilang, ya Tuhan, aku percaya. Waktu dibawa ke kubur, Tuhan bilang, buka, gulingkan batunya. Marta yang ngomong, Tuhan sudah bau. Katanya percaya, nyatanya nggak percaya. Ngomong percaya. Pokoknya beriman ya beriman. Itu WC semua. Wah, lo kabeh ternyata. Kenyataan pun nggak ada. Ngerti saudara? Jadi kalau ngomong, makanya ketemu orang begini repot saudara. Dan kalau Anda seperti ini bahaya sekali. Sebab Anda berkata, yakin, beriman. Ternyata pertaruhannya banyak. Tahu-tahu, gelundung. Nggak ada apa-apa ternyata. Nah, kalau Anda outward Christians, saya beritahu hati-hati. Anda dengan gampang bisa dipompa orang sih. Pompa gitu ya. Ya, karbitan. Dor, bledos. Gembes lagi. Bukan original imannya seperti itu. Percaya. Kenyataan buka pintunya. Bau Tuhan. Katanya percaya. Tapi nyatanya kalau membentur kenyataan hidup. Tidak percaya. Dan yang ke-10. Yang terakhir. Tidak ada pertumbuhan rohani. Ya. Di Lukas 10 dikatakan Marta melayani. Nanti di Yohanes 12. Waktu Maria memberikan setengah kati minyak narwastu yang mahal. Dan disekat dengan rambutnya. Alkitab memberikan satu statement pendek. Dan Marta melayani. Di sini melayani. Di awal dengan melayani. Di akhiri melayani. Tidak ada pertumbuhan. Flat. Datar. Kamu gimana keadaanmu? Seperti yang dulu. Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Nah ini Kristen, ya Pak, ya WC tadi. Karena ini outward Christians. Nah sekarang bagaimana dengan yang inward Christians? Kristen yang batiniah, yang rohani. Saya tulis beberapa poin. Dan nanti Anda bisa temukan lebih banyak mungkin kalau Anda minta Roh Kudus menggali lebih dalam. Yang pertama, aktivitas atau kesibukan di luar itu bukan cirinya. Saya jumpai malah ya orang-orang kayak begini ini cenderung agak sedikit nggak terlalu senang ribut-ribut. Nah, cirinya bukan karena sibuknya. Sana, sini, mari sana, terbakar, bukan. Bukan itu cirinya, bukan itu. Anda akan jumpai kegiatannya itu di dalam, bukan di luar. Begininya sedikit, saudara. Dalamnya banyak kegiatan. Sebab tadi kita sudah mengucapkan, kita yang sebenarnya adalah siapa? Manusia roh kita. The inward Christians itu orang yang kegiatan luarnya itu bukan merupakan ciri. Yang kedua, dekat dengan Tuhan Yesus. Itu merupakan kerinduan hatinya. Dia nggak ingin, kegiatan, jabatan, nggak pengen. Yang diingini dekat dengan Tuhan. Dan orang ini secure-nya luar biasa, rasa amannya tinggi. Anda boleh protoli semua jabatannya, nggak masalah buat dia. Sebab kegiatannya di dalam, saudara, bukan di luar. Di luar mau diprotoli nggak masalah buat dia. Kegiatannya di dalam. Ini orang secure-nya luar biasa. Jadi nggak lagi pengen dipromosikan jadi apa, pengen naik pangkatnya jadi apa, nggak lagi ada begitu. Benar-benar dia feel secure. Sebab dekat dengan Tuhan Yesus merupakan kerinduan hatinya. Yang ketiga, dia tahu tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan itu di mana? Di kakinya Tuhan. Maria itu yang digulai kakinya Yesus terus, saudara. Yesus kan? Di Lukas 10 duduk dekat kaki Tuhan. Di Yohanes 11, waktu dipanggil Tuhan, dia lari, dia tersungkur di kakinya Tuhan, dia nyembah Tuhannya. Di Yohanes 12, yang diminyai apanya? Kakinya Yesus. Dia ngerti itu the best place di situ.
Orang Indonesia bilang, surga di bawah telapak kaki ibu. Maria berkata, bukan, di telapaknya Tuhan Yesus. Arahnya itu telapak kaki terus. Sing digoleki sikil, nya Tuhan, saudara, bukan orang. Anda bisa nangkep, ini orang ini begitu. Dalam keadaan dia nggak ada apa-apa, dia duduk di kakinya. Tempat dia tahu, aku mesti dengarkan apa yang dia lakukan. Waktu dia sedih, datang di kaki Tuhan. Ya kan? Bukan, wah Tuhan piye. Podo ngomongnya saudara. Satu sambil, satu lagi, reaksinya lain. Kira-kira Marta gualake kayak apa saya nggak tahu ya. Kira-kira Yesus saja ditegur. Tuhan Yesus dihardik oleh Marta. Oh, hebat tuh. Yesusnya dihardik, apalagi saudara, ketemu yang beginian. Mudah-mudahan 10 tahun tidak sekali, saudara. Tapi ini ngeri sekali. Kalau Maria lain, nggak ada apa-apa, duduk di kakinya. Dia sedang fellowship kok. Kayak anjing, nyatuan. Belibet di kakinya. Ya. Yang kedua, ketika dia susah, dia nubruk kakinya. Nyembah, dia nangis. Ngomongnya sama. Tapi tersungkur dia cari kaki. Yang ketiga, dia urapi kaki. Orang Yahudi anggap itu bagian yang kotor sebetulnya. Karena itulah ketika akan masuk rumah orang, mereka cuci kaki biasanya. Pelayan yang mencuci kaki tamu. Jalan kan nggak ada sepatu ya saudara. Jalan tuh kayak sandal saya ini, sepatu nabi saya ini saudara. Jalan kotor semua, debu, kotoran segala macam. Nah itu yang membuat kotor. Di situ dia urapi. Dia tahu ini kaki sudah bergerak banyak di dalam pengalaman hidup dengan roh Tuhan. Itu yang dia bersihkan, yang dia urapi dengan minyak. Dan rambutnya dipakai ngeringkan akan kaki Tuhan. Yang dituju kaki. Orang inward Christians itu senangnya intim dengan Tuhan. Dia nggak butuh yang lain. Dia butuh Tuhan dalam hidupnya. Yang berikutnya, yang keempat, dia datang karena undangannya. Dan saya pernah katakan minggu lalu, orang yang bisa berhenti, dia bisa bergerak dengan Tuhan. Anda masih ingat itu? Orang yang bisa berhenti, dia bisa bergerak dengan Tuhan. Orang tidak bisa berhenti, saya jamin tidak bisa bergerak dengan Tuhan. Kalau dia bergerak, karepe dhewe. Lazarusnya mati. Dia tahu kuasa Allah luar biasa. Marta ini saatnya datang ke Tuhan. Ini orang diam di rumah. Dia tunggu sampai Tuhan panggil dia. Bisa nggak kita menunggu sampai remanya datang? Atau sudah kelabaan ngarepe diri? Banyak orang kelabaan. Malah begini. Waduh, wah, semua diteleponi. Doakan saya, Getsemani itu, ribut, wanasan sana sini. Ngarepe diri saudara, bingung. Desakan kebutuhan. Tenang dulu. Dengar suaranya. Lakukan sesuai dengan perintahnya. Bukan berdasarkan desakan kebutuhan kita. Waduh Pak, orang tidak sabar Pak, ini sudah kayak begini, harus begini. Ya itu daging saudara. Itu outward Christians. Orang yang di dalam tenangnya luar biasa. Dia tahu apa yang harus dia lakukan bersama dengan Tuhannya. Yang berikutnya, yang kelima. Pada saat dia berbuat sesuatu, dia berbuat dengan tajam dan akuratnya luar biasa. Coba lihat saudara. Waktu gak ada apa-apa, dia pilih yang terbaik. Ketika saudaranya mati, perbantahan Marta tidak membuat Tuhan berkata, gulingkan batunya. Kedatangan Maria membuat Yesus nangis. Anda bisa bayangkan berhasil membuat Tuhan menangis. Ya. Yang ketiga, waktu dia urapi kaki Tuhan. Dalam Injil yang dikatakan bahwa kemanapun Injil diberitakan, apa yang dibuat ini akan terus sebut untuk mengenang dia. Nyatanya sampai sekarang hampir tahun 2000, orang masih tahu Maria itu mengurapi kaki Tuhan dengan minyak. Dan masih jadi pelajaran buat semua anak Tuhan sampai hari ini. Anda bisa nangkap?
Kalau Anda orang Kristen yang inward, yang rohani, apapun yang Anda buat tajam, akurat, tepat sasaran. Itu yang enak, saudara. Kayak petinju ya. Anda hamburkan tenagamu untuk mukul angin, gak ada gunanya. Tapi kalau setiap pukulan Anda itu akurat, luar biasa, saudara. Dan ini yang dibutuhkan Tuhan pada akhir zaman ini. Yang terakhir, pertumbuhan rohaninya itu kelihatan sekali. Dia duduk. Dari pertama cuma didapati sebagai orang yang duduk mendengarkan Tuhan. Tapi di Yohanes 12, dia berbuat sesuatu yang tepat sekali dengan kebutuhan Yesus hari itu. Kalau Marta melayani, akhirnya melayani. Ini orang duduk, akhirnya dia melayani dengan cara yang orang lain berkata, nggak kepikir apa yang dia buat. Dia akan lakukan sesuatu yang orang berkata, nggak kepikir yang dia buat. Tiba-tiba kita tahu dia punya satu value, nilai rohani yang tidak biasa-biasa. Dan kita berkata, wih, tajam orang ini. Tahu persis apa yang dia harus buat. Saya berdoa ini, Anda punya kerinduan. Dan saya belajar orang yang tahu memilih yang terbaik, dia akan tahu memberi yang terbaik kepada Tuhannya. Amen, saudara. Kalau Anda pintar milih, Anda akan tahu bagaimana memberi yang terbaik. Misalnya, Anda ini misalnya penjual beras. Anda tahu beras yang terbaik. Kalau Anda mau berikan orang beras terbaik, hanya orang yang bisa pilih yang terbaik, dia bisa memberikan yang terbaik. Betul nggak, saudara? Kalau milihnya aja keliru, nggak mungkin dia memberi yang terbaik. Karena dia tahu, dia pilih yang terbaik dari Tuhannya. Dia ngerti hati Tuhannya. Dia lakukan tepat seperti yang dibutuhkan Yesus. Kalau saudara hidup kita ini ya, yang kita buat itu sampai Tuhan berkata, orang ini selalu pas memberikan yang aku butuhkan. Bayangin. Nah itu inward Christians. Orang Kristen yang rohani. Oke? Nah sekarang mari kita lihat beberapa ayat pada malam hari ini. Lebih jauh lagi. Anda tulis di rumah, saya harap tadi Anda tulis semua. Dan di rumah Anda baca lagi, Anda teliti lagi, saudara bongkar Alkitabmu lagi. Pelajari. Anda akan mungkin menjumpai banyak hal yang Roh Kudus akan tunjukkan kepada kita semua. Sekarang mari kita buka 1 Korintus pasal yang ketiga. Lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Seperti apa atau yang jiwani, seperti apa yang rohani. Lihat ini beberapa contoh lagi saya tunjukkan kepada saudara untuk me-backup akan apa yang sudah kita lihat tadi dalam poin yang banyak. 10 hal saya bisa lihat terjadi pada Marta, 6 hal, 7 hal saya coba lihat pada Maria. Sekarang 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu masih belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia apa? Duniawi. Sedih sekali. Dulu belum dapat, sekarang belum dapat. Dulu melayani, sekarang melayani. Nggak ada perubahan sama sekali. Nah, terjemahan lain yang saya sedang banyak baca ini, dari Eugene Peterson ini bahan bagus untuk devotion, saat teduh saudara. Anda akan lihat ada pengertian-pengertian yang dia buat begitu gamblang sekali. Saya bacakan ini menarik sekali. Ciri orang Kristen yang outward tadi, yang di luar tadi apa? Dia berkata ini. As long as you grab for what makes you feel good. Sejauh engkau bisa dapatkan segala sesuatu yang membuat engkau bisa merasa nyaman. Or makes you look important. Atau membuat engkau nampak seperti orang penting. Ya. Sejauh engkau bisa dapatkan itu. Ini berkata, content only when everything's going your way. Hanya bisa puas, lego, kalau semua itu jalan seperti cara yang kau inginkan. Nah itu daging. Jadi semua itu kalau yang dikejar adalah
yang bisa membuat kita, nah ini ya mestinya ini nyaman, dan membuat kita nampak penting, saudara. Kalau jalan kayak kolonel, gitu, senior, gitu, wah, kita atau jenderal, bintang 5, jenderal besar, itu rasanya, wah ini orang penting, semua mengakui begitu, kita bisa, enak ya, kayak orang penting, gitu. Koyok, saudara. Di bagian lain kita bilang, siapa yang nganggap kamu begitu penting? Ngatalah kita. Gak ada. Yang penting cuma Tuhan, saudara. Oke? Nah, tapi ini daging. Kita hanya mau ambil apa yang membuat kita feel good, nyaman, dan nampaknya penting. Dan kita hanya puas dengan segala sesuatu kalau dijalankan pakai cara kita. Kalau cara kita nggak dipakai, nggak ikut. Saya sabat dulu. Oh ngambek kok sabat, saudara. Sabat baik setan gitu ya. Saya mau banyak berdoa. Bukan banyak berdoa, banyak berdosa nanti, saudara. Hati-hati. Ini daging kayak begini. Dan Paulus berkata, dulu kamu kayak begitu, sekarang kamu kayak begitu juga. Dan mari kita belajar jujur ya, dengan kenyataan diri sendiri. Kita perlu dibongkar oleh Tuhan. Saya sampaikan dalam khotbah minggu lalu, bukan khotbah saya. Bisnisnya Yesus itu apa? Mengekspos kejahatan. Nah kalau hari ini Tuhan sedang melakukan bisnisnya, ya buka hatimu lebar-lebar bagi dia. Amen. Yang kedua, buka pasal yang ke-15 sekarang. Lihat seperti apa daging itu sebenarnya, dan mengapa kita tidak perlu mengikutinya. Pasal 15 dari 1 Korintus ayat yang ke-50. Alkitab berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, perhatikan, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dalam terjemahan lain, Paulus berkata begini. I need to emphasize, friends. Dia berkata, aku perlu untuk menekankan ini, teman-teman. Dia berkata, that our natural earthly lives, kehidupan bumi daging kita ini, dia berkata, do not in themselves lead us by their very nature into the kingdom of God. Tidak mungkin daging kita ini dengan sifat alamiahnya memimpin kita masuk dalam kerajaan surga. Dia bilang nggak mungkin. Dengan semua sifat alamiah kedagingan kita ini, manusia kita ini tidak mungkin, dia berkata, memimpin kita masuk dalam kerajaan surga. Their very nature is to die. Karena apa? Sifat alamiah daging kita itu adalah untuk mati. Makanya kalau Anda perhatikan, makin lama kita akan keriputnya makin banyak. Kemarin istri saya shock, katanya lihat rambut putih di kepala saya mulai banyak katanya. Saya bilang ini lambang urapan dan hikmat gitu. Belum keluar. Kalau botak lain lagi ya, itu minggu lalu saudara, itu urapan Elisa. Untung bukan saya yang khotbah saudara ya. Saya hanya mengulang lagi gitu. Tapi itu ya, sifat nature kita itu kan, ya kan, rambutnya rontok, ya kan, rambut jadi putih, keriputnya makin banyak, ya kan. Orang mencoba kan di operasi plastik, tarik sana, tarik sini, ketarik, mengser sedikit, kan kacau semua saudara, ya. Tapi nggak bisa, Anda mau coba lawan pakai apa? Anda coba semuanya nggak bisa. Mungkin Anda bisa operasi plastik, tapi itu bahaya kalau lewat dekat api gitu bisa leleh semua plastik. Gawat ya. Ya tapi itu sifatnya, itu to die, mati. Jadi kalau dagingnya Anda ikuti, dia akan menuntun Anda ke sifat alamiahnya, yaitu apa? Mati. Jadi kalau kita itu ngikuti terus daging kita, saudara itu mau nggak mau itu sudah diprogram oleh dosa, mati. Pak tak program, tak reprogram, nggak bisa itu. Sudah di lock, nggak bisa lagi diganggukan. To die, nature-nya mati. Oke, dia berkata begini. The very nature is to die. So
how could they naturally end up in the life kingdom? Sehingga bagaimana dengan natural itu bisa akhirnya nyampe kepada kerajaan kehidupan? Nggak mungkin. Dia diprogram untuk mati. Daging kita ini nature-nya to die. Nah kalau diikuti, nggak mungkin dia berkata bagaimana mungkin sampai kepada kerajaan kehidupan. Jadi kalau kita terus ngikuti daging kita, itu yang mimpin itu nanti jurusnya kematian. Itu trayeknya itu tok, saudara. Trayeknya kemana mati, trayeknya itu. Nah kalau Anda ikuti, masuk mobil daging ini ya trayeknya trayek mati itu. One way tok, mati, selesai. Lah aku nanti pindah lagi Pak, nggak bisa. Sekali Anda masuk di dalamnya, Anda akan dipimpin terus. Sifatnya mati. Makanya Paulus berkata dengan tegas, bahwa dia berkata, apa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Penjelasannya ya tadi itu. Oke. Berikutnya ya. Galatia sekarang, pasal yang ketiga. Oh, saya senang ayat ini, saudara. Ini saya bacakan. Bagus sekali, kalimatnya bagus. Coba lihat mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ini ayat memberkati saya luar biasa. Dan mari belajar sesuatu, saudara. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Dalam terjemahan lain, siapa yang sudah menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan apa, saudara? Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam apa? Daging. Nah, terjemahan lainnya bagus sekali. Saya bacakan ini pengertian dalam sekali. Paulus ngomong begini. For only crazy people, karena hanya orang yang gendeng nanti, saudara, would think, akan berpikir, they could complete, mereka bisa menyempurnakan, melengkapi, by their own efforts, dengan upaya mereka sendiri, what was begun by God, apa yang telah dimulai oleh Allah. Tak ulangi. Paulus ngomong gini, hanya crazy people, orang gendeng, saudara. Kalau kentir rohani, gendeng itu enggak rohani. Sudah enggak kata. Hanya orang gendeng yang berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan apapun yang sudah dimulai oleh Allah. Kalau Allah mulai sesuatu, lalu kita berpikir, oh dengan usahaku, aku bisa menyelesaikan. Paulus berkata, hanya orang gendeng yang berpikir begitu. Ini bahasa Semarang, gendeng, saudara. Teruskan lagi. If you were not smart enough, kalau kamu itu sebetulnya nggak cukup pinter, or strong enough, atau nggak cukup kuat, to begin it, untuk memulainya, itu untuk mulai aja ternyata kita ini nggak cukup pinter, nggak cukup kuat untuk memulai. Dia berkata, how do you suppose you could perfect it? Bagaimana kamu bisa berpikir bahwa kamu bisa menyelesaikannya? Wong mulai ora iso, ora betus, ora gablek, gitu loh, saudara. Kenapa bagaimana kamu mikir kamu bisa menyelesaikan ini? Wong mulai aja nggak bisa kok. Dia berkata, kamu mulai dengan roh, kenapa dengan daging? Pengertiannya simple ya tadi itu. Hanya orang crazy yang berpikir yang sudah dimulai Allah itu kamu bisa selesaikan dengan upayamu sendiri. Dia bilang nggak bisa. Kenyataan kamu nggak cukup pinter, nggak cukup kuat untuk memulai. Bagaimana kamu pikir kamu bisa menyelesaikan? Ngerti, saudara? Maksudnya ngerti ya? Saya beritahu begini, saudara. Saya belum terlalu lama sekali dalam pelayanan ya. 12 tahun kira-kira. Full time 12 tahun. Tapi saya sudah khotbah sejak umur 17. Saya terlibat dalam banyak pekerjaan Tuhan sejak usia remaja itu. Saya belajar begini. Ternyata ini ini proses ya yang sebetulnya banyak orang Kristen akhirnya ngalami sama. Allah yang memulai, kita coba ngatur Tuhan.
menyelesaikan dengan cara sendiri. Nah, setelah sekian lama, sekian belas tahun gitu saya ngalami Tuhan, akhirnya saya bilang, waduh, Alkitab ini benar semua lah. Ya benar semua kan, saudara. Yang dia ngomong ini semuanya benar. Kalau Allah mulai, kita nggak bisa dengan kekuatan kita menyelesaikan, nggak bisa. Bahkan kita nggak bisa mulai aja, nggak bisa, nggak cukup pinter kita ini. Heran ya, hari ini ada banyak orang-orang yang merasa pinter, mau mulai sesuatu dengan rapat. Mari kita buat proyek ini kita rapat dulu. Saya nggak bisa ngerti itu. Paulus berkata, ternyata kita nggak cukup pinter dan nggak cukup kuat untuk memulai. Berarti apa yang kau mulai itu bukan apa-apa sebetulnya. Belum mulai malah. Tetapi sudah sekian tahun Pak ya, tapi itu belum mulai kata Paulus. Jadi kita nggak bisa mulai, bagaimana kita bisa menyempurnakan? Nah, tapi saya kalau sharing sama orang, hampir semua, saudara, hampir semua, nggak semua sih, hampir semua. Itu ya, tapi nggak iya, saudara. Sampai akhirnya gulung kuming, banting harga, banting tulang, banting setir, banting piring, banting segala bantingnya. Tapi sudah remuk dulu. Maunya saya itu gini, biarkan saya ngalami lah. Kamu tak sharingi matangnya. Orang biasanya enggak lah. Mungkin memang enggak mantep kalau belum ngelakoni kayak begitu saudara. Tapi saya perhatikan dari semua yang ngelakoni, menurut saya sedikit yang sampai pada pengertian, oh ini yang Tuhan mau. Karena banyak orang sudah ngelakoni ini puluhan tahun. Sampai sekarang sudah tua jadi hamba Tuhan puluhan tahun. Masih belum kapok. Orang manusia itu tegarnya itu luar biasa. Heran, saya nggak tahu bagaimana cara ngapoki orang ini sampai nyerah dengan Tuhan. Ternyata itu pergumulan berat sekali. Makanya Tuhan datang kepada Yakub gulat semalaman saudara. Fajar menyingsing belum kalah. Lambah buyutnya kayak Yakub, anak putune Yakub kabeh sampai pincang-pincang lakoni terus saudara. Nah ini manusia itu kayak begitu. Kandel daging itu luar biasa. Di stick malah enak saudara ya. Makanya ini repot. Jadi kita perlu belajar untuk mengerti Tuhan itu mestinya gitu. Ya, ternyata kita nggak cukup pintar untuk memulai. Nah saya mau ngomong begini saudara ya. Saya perhatikan ya sekarang ini. Akhirnya cukup banyak hamba Tuhan yang menyadari ini cara Tuhan. Biarkan Tuhan memulai. Biarkan dia menyempurnakan. Bagian kita mentaati apa yang dia perintahkan. Ini gak gampang. Daging itu maunya ikut. Tapi kalau kita bisa ngikuti flow dengan Tuhan, luar biasa. Saya belajar begini ya, soal misi misalnya. Kita ini dari gereja dinubuati orang, dari Amos, dari mana-mana. Ini gereja misi. Tapi kita bukan cari-cari medan untuk misi. Enggak. Enaknya sing dia, boleh sing seru. Afrika, itu enggak. Ada teman bilang, saya mau Pak jadi misionari. Tapi ke Eropa. Yang bayar dewi, mangkat dewi. Milih yang gitu-gitu. Ya mungkin bisa dikirim Tuhan, bisa. Tapi kita kan ngerti ya. Yang Tuhan mau dan tidak kan kita ngerti ya. Jadi saya belajar dari tiap negara yang dibuka Tuhan. Itu Tuhan yang ngatur semua. Kalau Tuhan izinkan tidak ada perubahan, kami beberapa akan ke Brasil bulan November nanti. Dan tahun depan kita berdoa kita bisa kirim minimal satu teman kita untuk jadi misionari di sana. Ada kota namanya Recife. Ini lucu ceritanya. Cerita sedikit saudara ya. Jadi semua itu harus Tuhan yang mulai dan biarkan Tuhan yang sempurnakan, bukan maunya kita. Ada anak Indonesia, suku Ambon, menikah dengan orang Belanda. Semua kok lihat ke, saya nggak tahu naturally saya lihat ke Cari. Nah suaminya ini dapat kontrak kerja dengan pemerintah Brasil bangun pelabuhan di pantai timur di Brasil. Nah 3 tahun lalu ketika sebelum menjelang akan berangkat ke Brasil, entah bagaimana dia itu pengen sekali kebaktian di sini. Ini ibu ini kebaktian datang ke Semarang sendiri, cari naik ojek katanya. Wah Pak nyari gereja ini susah, tukang ojek tidak tahu.
Ya ojeknya belum dalam roh sih ya. Ini membenarkan diri sendiri ya. Lalu kemudian dia coba cari, ketemu akhirnya. Dia kebaktian beberapa hari di sini. Sejak itu memang dia diberkati ya. Jadi dia ini beli kaset rutin misalnya. Lewat teman di Jakarta. Dan itu bangun dia banyak. Ketika di sana Tuhan pakai dia untuk membuat fellowship, international fellowship. Dan dia diundang di beberapa gereja untuk khotbah karena dia bisa bahasa Belanda, Jerman, Inggris. Sekarang belajar bahasa Portugis, karena di Brasil itu belajar bahasa Portugis. Ya, tapi Anda bilang, ale-ale yang ngerti lah mereka gitu ya saudara. Anak saya yang tidak aja ngerti. Nah, ada kerinduan dalam hati. Ini, Tuhan ini yang cover aku siapa? Yang covering persekutuanku ini siapa? Dan dia bilang, aku ini sendirian, perempuan, ibu rumah tangga. Aku perlu cari orang karena anak-anak di sana haus, lapar akan Tuhan, tapi nggak ngerti bagaimana cara, perlu tenaga untuk mengarahkan mereka, membawa mereka Tuhan. Nah, dia bilang suamiku dicukupi Tuhan luar biasa, tidak kekurangan apa-apa dan kami bisa support dengan baik. Dan singkat cerita dia, karena di antaranya dari kita nih, kita gereja ini memberkati banyak di sana, dia ingat kita. Dan 2 hari yang lalu, 3 hari lalu dia kontak kami, ketemu di Jakarta dan dia tanya kemungkinan untuk kita bisa membantu dia kerjasama. Jadi akhirnya kita sudah sembayang, kalau Tuhan boleh, November ingin pergi. 1 minggu lah ke Brasil. Dan kita berdoa tahun depan kita bisa kirim 1 teman laki-laki yang bisa main musik dan bahasa Inggrisnya cukup baik. Karena di sana harus belajar bahasa Portugis. Nah begitu cara Tuhan buka. Kita nggak cari-cari orang. Ya, siapa tahu kita bisa punya kesebelasan, gitu. Daripada kita main sepak bola 30 orang di lapangan, saya dengar itu waktu lalu, ya kan? Seru berapa? 4-3. Sudah kayak Perancis itu, hebat sekali. Kalah atau menang? Menang. Ada yang menang, ada yang kalah, ada wong. Main karpe di tukang parkir ikut gitu, semua ikut. Jadi rame, 30 orang kan. Kita punya ke-15an kita. Cadangan-cadangan ikut, sudah pelatih ikut, wasit tendang sisahan gitu. Rame tuh. Ya enggak apa-apa, memeriahkan saudara dalam rangka Piala Dunia di lapangan Tanah Mas. Anda mau menyaksikan boleh lain kali, kapan-kapan. Jadi saya belajar semua pekerjaan apapun yang terjadi. Biar Tuhan buka. Bukan karena kita cari-cari pekerjaan. Saya berdoa Tuhan buka di daerah-daerah yang tidak terduga. Yang Allah bisa berikan buat kita. Saudara bantu doa ya. Supaya Tuhan pilih orang yang tepat. Ya, sesuai dengan hati Tuhan. Tahan banting. Senang bal-balan. Gitu kira-kira. Jadi hati ini senang berangkat itu. Karena akan sepi dan jauh sekali itu. Saya tanya kalau ke sana naik apa ya? Pesawat Pak. Tapi harus lewat Eropa. Dari Eropa ganti pesawat terbang lagi ke Brasil. Jauh ujung dunia itu. Ujung ke ujung dari Indonesia. Dan saya berkata tapi kita bisa. Kalau Tuhan izinkan kita ambil bagian, itu ada international fellowship dan bangsa-bangsa diberkati. Amen, saudaraku. Ini anugerah Tuhan buat kita. Jadi ingat, kita tidak cukup pinter dan tidak cukup kuat untuk memulai. Percayalah, tidak mungkin kita bisa mengakhiri apa yang waktu mulai aja nggak bisa. Ya, saudara. Kalau ada yang tatar mobil aja nggak bisa. Bagaimana saudara mau menghentikan ketika hampir masuk jurang? Saya nggak bisa ngerti itu. Dan ini yang sering kali terjadi. Kita mencoba menyelesaikan apa yang Tuhan mulai. Paulus berkata, only crazy people yang buat itu. Jadi mari kita bertobat dari semua hati yang seperti. Yang terakhir, pasal yang ketiga dari Galatia tadi, lihat pada ayat yang ke-11. Seperti apa yang Tuhan mau kemudian dalam kehidupan kita. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Habakuk berkata orang benar akan hidup oleh karena iman. The just shall live by faith. Orang benar
akan hidup dengan iman. Saya bacakan terjemah yang lain bagus sekali. Dikatakan begini. The person who lives in right relationship with God. Pribadi yang hidup benar dalam persekutuan dengan Allah. Does it by embracing what God arranges for him. Melakukannya dengan cara dia nempel, dia peluk apa yang Tuhan sudah siapkan buat dia. Bukan apa yang dia mau sendiri. Orang yang hidup dalam persekutuan benar dengan Tuhan, caranya hidup adalah dia cuma embrace saja, dia hanya peluk aja, dia hanya dekap aja, apa yang Tuhan sudah atur dan siapkan bagi dia. Simpel kan saudara? Izinkan Allah mulai, kita nempel aja. Kita pegang erat, kemanapun ini bergerak, kita bergerak. Ini yang Tuhan sudah atur buat kita. Nanti Anda akan benar di depan Tuhan. Bukan karena kita lebih hebat, saudara. Bukan. Nanti kalau Anda ikuti terus, Anda akan tahu akhirnya dengan Allah. Oh, Tuhan tuh ngerti. Senangnya orang kayak begini. Kelemahannya banyak. Kadang-kadang aneh-aneh. Kadang-kadang ya susah dimengerti. Gitu ya. Tapi kenapa Allah cinta? Karena dia berkata, aku mau nempel aja ke apa yang Tuhan mau. Begitu. Terus tinggal begini. Doing things for God, melakukan sesuatu bagi Allah, is the opposite, adalah kebalikan atau lawan dari entering into what God does for you. Jadi kalau kita mencoba berbuat sesuatu bagi Tuhan, itu kebalikan daripada kita tinggal masuk saja kepada apa yang sudah Tuhan miliki dan sediakan buat kita. Nempel ini kebalikannya adalah doing things for God. Melakukan sesuatu bagi Tuhan. Nah itu masih kayak orang terkutuk dalam Kejadian pasal 3, saudara. Saya tidak akan jemu-jemu terus bicara soal kasih karunia ini kepada saudara. Karena ini penting. Ini zaman kayak begini, saudara. Kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia Allah, mau hidup pakai apa? Devisa kita makin tipis. Susah sekali nih. Ada yang bilang butuh waktu puluhan tahun untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau Anda hidup hanya mengandalkan WNI-mu, saudaraku, repot itu. Harus warga negara mana? Kerajaan surga itu. Kalau devaluasi, centering, inflasi gak ada. Semuanya diatur Tuhan. Jadi kita tinggal embrace saja. Nempel, peluk aja apa yang Tuhan sediakan buat aku. Inilah tempat aku ada. Apa yang Allah sediakan buat aku, nah di sini aku ada. Kamu ngapain? Aku hanya peluk apa yang Tuhan sediakan buat aku. Selesai. Mengkoyak ono tok. Loh ya, yang bodoh dari kita itu untuk mempermalukan yang pintar kok. Kerotok, goblok gitu. Ya enggak apa-apa dalam Tuhan. Kerotok, orang waras. Ya memang gereja yang waras dan biasa-biasa seadanya tidak bisa berbuat hal yang besar. Amen, saudara. Begitu caranya dong. Peluk aja apa yang dia beri. Izinkan dia kerja. Nanti ngikut aja. Nempel aja pokoknya. Tenang, menyerah, nempel, jalan. Saudara. Mau belajar menyerah, naik pesawat terbang. Di musim hujan dan badai. Waduh, itu nyerah. Mau jagan kayak brompit, gak bisa. Gak bisa. Udah jeblok-jeblok, sudah mau apa. Apa yang penting buat kita? Tidur. Udah kalau gitu. Lah mau apa? Anda masuk ke kokpit pilot. Kiri. Malah bingung loh. Dia tahu apa yang harus dia buat. Kalau pilotnya sudah nyerah, memang nyerah. Sudah tunggu nasib tok. Sudah gak mau apa. Itu paling enak. Naik brompit kan bisa lompat, bisa begitu kan saudara. Naik pesawat lah. Setengah-setengah badai, sudah begitu aja. Diem aja begitu. Jadi peluk aja apa yang Tuhan buat. Pak itu kok bodoh sekali. Ya memang, ini goblok-goblokan dalam Tuhan ini. Apa yang dari Tuhan dunia gak bisa ngerti kok. Yang penting hasilnya saudara. Hasilnya podo wae, nah itu
Kita bertanya lagi itu, kenapa bisa begitu ya? Itu mesti dari karepe dhewe. Tapi Anda lempar ke Tuhan, Anda lihat kata akhirnya itu luar biasa. Buahnya nggak jadi tipu. Amen, saudara. Tidak bisa ditipu kalau dari buahnya. Nah, saya berdoa ini diserap, masukkan dalam rohmu, pegang kuat. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan luar biasa. Amen. Nah, sebelum kita menyembah Tuhan, tutup Alkitab saudara dulu. Saya mau sampaikan beberapa hal yang penting buat saudara. Harusnya hari ini saya ke Malang. Tadi malam anak saya sakit. Di rumah nggak ada orang. Saya tunggu sampai jam berapa ya? Jam 4 lebih. Nggak turun-turun panasnya. Harusnya jam 6.30 saya ke Surabaya dengan pesawat, kemudian ke Malang. Terus saya telepon Malang. Saya bilang, Tuhan aku nggak mau batalin. Ini full gospel, mereka buat outreach. Tapi ini keadaan begini. Saya nggak ada perintah yang berkata, tinggalkan keluargamu. Nggak. Hati saya malah berkata, aku mesti tinggal. Saya hampir nggak pernah. Ini pertama kali lah saya pikir saya batal karena ini. Tapi saya mau belajar taat. Dan ternyata orang yang saya mau jumpai juga baru datang hari ini dan besok pulang. Jadi kalau saya pergi tidak ketemu. Mungkin karena itu Tuhan mau saya berhenti. Yang tidak ke Malang. Saya telepon ke Malang. Bagus juga ada Piala Dunia. Mungkin orangnya nonton bola itu. Saya telepon jam 3 pagi langsung diangkat saudara. Saya berdoa begini, Tuhan. Kalau saya telepon dia angkat. Dan dia dengan lega hati ya. Mengizinkan. Mungkin sambil nonton gini. Yes Pak, ya. Gol gitu mungkin ya saudara. Sudah selak pengen lihat balik sekarangmu pokoknya apapun. Mungkin saya nggak tahu. Menurut saya sih enggak ya. Tapi saya bilang Tuhan kalau yang bersangkutan lega, rela. Saya digantikan orang ya. Nanti saya akan telepon Pak Ardian malam-malam jam 3. Mengajak dia ke Surabaya. Ternyata dia langsung loh. Iya apa. Mungkin sambil tegang lihat Spanyol melawan apa? Spanyol kok melawan Nigeria, Bulgaria. Bapak nonton Pak? Lah setelah selesai semua, kan nunggu anak saya nonton. Saudara, keluar itu anak saya bilang, Papa, gol ale-ale katanya gitu. Nah, saya telepon Pak Ardian, saya minta tolong dia berangkat dan tadi pagi jam 5:30 sampai ke rumah saya dan malam ini melayani di Full Gospel di Malang. Nah, saya di sini bersama saudara. Tadi ngomong apa ya saya? Oh, pengumuman. Sudah tambah tua saudara jadi harap sabar sedikit. Ini ya, saudara-saudara yang akan membantu pasar murah. Ingat, siapa menjual beras berkat di atas kepala. Kata Amsal. Datang hari Sabtu, tanggal 27 Juni, jam 7:30 di gereja. Di ruang serbaguna. Ya, tolong ketemu dengan Pak Marso nanti untuk koordinasinya. Yang kedua, semua kepala rayon, pelayan rayon, yang minta kupon pasar murah berhubungan dengan Pak Marso malam ini. Oke. Yang ketiga, ini penting sekali. Saya minta dengan sangat saudara yang belum ikut MK, yang tidak terlalu aktif, tolonglah saudara komunikasi dengan MK Anda sebaik-baiknya. Ada orang yang mungkin karena pekerjaan di luar kota tidak bisa MK, tetap buat komunikasi dengan ketua MK dan kalau bisa teman-teman di MK. Sehingga ada hal-hal yang mungkin kami sampaikan lewat ketua pelayan rayon dan ketua MK itu bisa nyampe kepada saudara. Oke. Ada hal-hal yang tidak mungkin lewat mimbar ini disampaikan, kami sampaikan lewat itu. Jadi dengan demikian saya mengharapkan kerjasama supaya kita bisa jalan dengan baik. Ya, segala sesuatunya diatur Tuhan dengan cara yang luar biasa. Saya makin bergairah kok dengan Tuhan. Sebenarnya dalam hati kecil saya ada perasaan senang, tapi juga takut. Hati itu katanya seringkali itu miris saya kalau ngelihat itu, waduh aku nanti ini orang ngomong apa lagi gitu. Tapi hari-hari ini kami sedang bergumul sesuatu, tolong Anda bantu dalam doa. Kalau boleh nanti cerita, kalau nggak boleh saya nggak tahu caranya gimana nih. Pak Yos juga saya minta sembahyang karena ini ke MK, nanti Pak Yos yang akan memberitahu ke MK.
Jadi caranya bagaimana supaya semua itu dengan baik. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Serano popo kabeh apik pokoknya saudara ya. Semua dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, ini yang menurut saya senang gini ya saudara. Ini zaman akhir. Semua bagian di Alkitab Anda bisa ngalami sekarang. Tuhan itu baik. Mumpung belum selesai, ayo ngalami ini. Jadi semua ngalami bagus. Dan kita bagus ya, kita punya family di sini, kita punya keluarga, kita bisa saling care, saling jaga, saling memberkati. Dan ini akan jadi sesuatu yang menarik sekali. Pokoknya ini hari-hari yang makin hebat, saudara, makin luar biasa. Ya. Anjuran saya adalah juga jangan terlalu banyak nonton berita. Itu sampah yang tidak ada gunanya. Bacalah firman Tuhan, saudara. Bacalah firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan, itu jauh lebih bagus. Berita itu membuat pusing dan tidak ada gunanya. Oke? Yang sekiranya perlu aja. Sampai waktu omongan orang diomong ini. Lama-lama saya bilang, ini kok kata orang semua sih? Coba dengar kata Tuhan. Nanti kita akan tahu kemana Tuhan mau bawa kehidupan kita. Amen, saudaraku. Oke, ada tambahan yang lain kecuali berita ini? Baptisan air Kamis depan terakhir, betul? Kamis depan terakhir, jumlahnya tidak ada perubahan, sekitar? Menurun? Ada perubahan tidak datang? Banyak apa? Itu memang seleksinya begitu. Kita tetap pada pendirian kita, hanya yang bisa maksimal ikuti akan pelajaran itu yang akan dibaptis. Kita mau orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan jumlahnya berapa kira-kira ya? 75 ya, menurun 3 nah apalah, kita masih bisa maklumi. Dan itu tetap bagus. Ada satu keluarga dari Jakarta yang mungkin akan ikut bergabung. Mereka sedang berdoa karena ada yang opanya sudah tua juga mau dibaptis. Saya bilang aku nggak ada gereja di Jakarta, saya baptis Jakarta kan problem. Kalau Anda mau baptis gabung dengan kami tanggal 6 Juli. Bantu doa. Dan MK yang di Taman Bukit Hijau sudah membuat panitia. Istri saya sudah menyiapkan semua. Dan saya yakin kita akan diberkati Tuhan dalam acara baptisan air tanggal 6 Juli pagi ya. Kita buat jam 8 pagi di Taman Bukit Hijau. Nanti setelah dekat waktunya minggu depan kita akan berikan pengumuman lebih jelas lagi. Anda semua boleh datang kalau Anda mau hadir. Dan saya yakin kita akan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Musik beli ya barang baru saudara. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Katanya krisis moneter. Katanya. Kita harus cek dulu kebenarannya, tapi katanya begitu. Tapi makanya jangan jadi warga negara Indonesia tok, saudara. Ya, jadilah warga negara kerajaan surga. Nanti semua akan diatur Tuhan. Dan Tuhan pasti akan melimpahi dengan banyak hal yang luar biasa. Kita memberi orang miskin makan, Tuhan akan menjamin hidup kita. Amin. Siapa yang percaya Tuhan akan jamin kehidupan kita? Lakukan firman Tuhan dengan segenap hati. Janda Sarfat memberi Elisa dari ketidakadaannya. Tiba-tiba apa yang sisa yang dia punya tidak habis sampai hujan turun. Saya percaya Allah bisa buat itu dalam hari ini. Dan dia mau kerjakan untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari berdiri sama-sama.